Musia aku ditangkap orang kayak apa kau? Siapa nama anu menjaga warung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini Pak Komandan nih. Ini kenapa ribut-ribut ini? Ada apa ribut-ribut? Abahnya ada mau sembahyangan Pak Ai. Ya aku sembahyang nih. Ada di masjid sembahyang Jumat. Kalau waktu pembukaan. Dia belum tahu ini ya? Nyapan dan? Belum tahu. Ada tahu dulu. Nah, kemarin ya kita sudah kumpul sama Ada mulu Pak. Dia nak minum apa teh? oh, boleh kopi nih. Kopi. Ya, karena juga kopi juga. Kopi hitam. Ya, ini yang lanjut ada surat edaran dari Menteri Agama. Nah, surat edaran ini ya kita diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah Jumatan termasuk salah satunya, namun ya, kita harus menyesuaikan protokol kesehatan, pakai masker. Ada dibolehkan ini toh. Dari Jumat kemarin sudah boleh. Ya nyapa aku hanya tahu. Men, abahnya dipadangin Itu sudah kita sampaikan juga. Kemarin kita ada sosialisasi juga. Wah iya maka 8 Jumat ada ulun nih Pak Ai kan sudah 8 ya udah ya? Asli deh Pak Ai. Kemarin ulun sama Pak Bupati ya sama yang lain-lain juga, gugus tugas ya. Sudah mulai hari Jumat. Ya. Cuma Pak Ai, ulun jujur aja takutan masih sama masih di undang musim memang kemarin ini baru percontohan dulu. Iya. Kemarin di Malakbar. Namun demikian diharapkan juga bersamaan masjid-masjid yang lain di Barangan ini diharapkan juga mengikuti protokol kesehatan itu. Nah, jadi itu boleh ya. Jadi ada nama juga Itu, jadi unsur-unsur di dalam satgas itu mulai dari TNI Polri, kemudian Pemda, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan. Nah, jadi protokol ini kita berlakukan protokol kesehatan mulai dari pengecekan suhu tubuh, pengecekan masker, cek bawa sejadah apa enggak ini. Memang di awal kita tahapannya sosialisasi atau mengimbau, memperingatkan. Apabila ada masyarakat yang belum, kita ingatkan dulu. Kasih netan dulu. Tapi gampang aja itu, Paman. Ya kan kata biasa, Pak Ai. Kata biasa kan kakak itu tuh. Acil juga diingetin nanti kalau abahnya Mahir mengaras Pak kan kalau di Bapandir kagak percayaan lalu. Ya kau tahu hanangkara sinten ulah nyaman. Waalaikumsalam. Ya nyaman nih kita di tangan binatang kumpulan nang. Kenapa nangkap abah lu kok? Iya. Itu kan pernah. Duduk lah. Nggih. Ini apa, Pak? Kopi ya, kopi nah. Boleh Pak. Kalian bisa ngin. Enggak bisa. Beto. Ini asal bukan kayak ini di ditangin nang bubuhan arja. Ini kan bangga sembahyang. Kopi. Nggih. Datang monitor formasi karantina tadi di SKB nah. yang baru Apa dibuat kemarin karantina, Pak? Jadi kita pun kemarin itu sesuai dengan hasil monitor dari gugus tugas provinsi. Paling tidak kabupaten itu gugus tugas punya karantina ini kan yang gugus karantina ini baru mereka yang positif tapi dengan ada yang ada gejala, ada yang new, rujukan baru, normal itu rujukan baru. Oh, Yang adanya apa namanya situasi COVID ini 19 itu. Memang pemerintah ini memperlakukan new normal. Sifatnya itu kegiatan yang sifat rutinitas, tapi ada batasan-batasan, tetap mengacu kepada protokol kesehatan dan protokol COVID. Seperti masalah masker tetap, masalah cuci tangan, masalah apa namanya social distancing tetap semua diterapkan semuanya. Jadi kehidupan normal tetap mengikuti pada protokol COVID. lagi wisata, nantinya seperti biasa lah kehidupan. Artinya paman hendak berjualan hari-hari, artinya biasa, artinya cuma diatur jarak, diatur jarak. Ada sebagaimana kemarin tuh di hasil keputusan musyawarah kita memperlakukan pelaksanaan masjid se-Kabupaten Balangan kan, yang dibuka jaraknya harus 1 meter. Kemudian pakai masker, kemudian wajib membawa sejadah. Kami dari tim ini memonitor. Jarak ada sistem di tengah. Bukan seperti itu. Memang desain keamanan kesehatan kita kan bapak ngomong. Berdosa.
memang kalau yang wajar ya, atur jaraknya, letakkan safnya untuk kesempurnaan sholat. Tapi saat ini, sampai berapa Jumat atau sembahyang? 8 ya Pak Ay. Sama aja soal kita kan. Sama aja kita kan hari-harinya Jumat hari kemarin itu sembahyang. Kemarin. Di Muhammad ini nah, Ustaz Berubahid nih. Itu kan ribuan bukan 30 lagi, 10 ribuan itu yang datang. Itu beliau sudah menyampaikan maklumat tidak akan melaksanakan pengajian kalau masih ada COVID-19 ini karena beliau khawatir. Gara-gara satu orang ya kata beliau kesebelasan yang kena gitu. Ya Ay Pak Ay. Nah jadi sekaligus kami dia tadi malam ada kontak sama beliau. Ujar beliau, tolong Pak Ansar selaku ketua gugus, artinya bagaimana mensosialisasikan juga. Bisa gitu Mas. Tapi umumnya orang kada tahu nang prosedur kesehatan tuh itu pulang enak. Cuma paman siapa orangnya? Ulun pemandiran. Pemandiran. Kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa di tempat-tempat ibadah itu sementara ini kami dari tim gugus tugas itu kan ada di tempat, jangan ada salah pengertian lah. Kenapanya masjid banyaknya baju hijau. Tantaya aja, bahaya tantaya lah. Ya ada gitu tantaya aja Pak. Macam betibak aja. Bukan polisi ada juga Pak. Iya polisi. Satpol PP katanya juga. Nah itu toh. Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah daerah itu ada juga bisi artinya model jago pokoknya dah. Buan Pol PP itu mana? Buan Pol PP ini kada lagi nah. Iya, ulun ini kada dulu nggak Tuhan jaga dong Jawa kan kasih nih. Seperti yang saya Pak Padi tadi itu, kita pun dari TNI Polri dari siang, kadang sore dan malam itu kita selalu rutin melakukan himbauan dan patroli. Tujuannya pencegahan, mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Balangan. Tujuannya sama, tolong tertib dan disiplin. Karena obatnya corona untuk sementara adalah kedisiplinan dan ketertiban, tidak ada yang lain. Tatkala ikut patuhi protokol kesehatan, insya Allah itulah obatnya. Panjang ya. Pulang juga. Tempat saya mina juga. Habis Model nambah pangkat-pangkat berita mau Ay. itu promosi ini ke warung kita. Anak jadi bawa pangkat ya aku mau Ay. Bikin karena biar Han. Mendingan apa Kak Ulun. Minum apa Pak? Pandang minum apa? Minum kopi aja nih. Gula ke Pak. Gula dikit aja. Yang nanyata bebannya nggak mau yang hirang tinggi sih dia nemu kopi memantahan. Jadi kan aku lalu nun bapandiran orang. Asam lambung lah teh aja kan. Manis Kak. Parasnya biar maleh. Aku punya pikiran juga. Iya. Teh aja teh. Nggih, manis Kak apa tawar Kak? Manis. Nggih. Ya berarti maleh nang pos-pos nang dibuncu-buncu nang kampung itu masih ada maleh disiagakan gitu. Itulah salah satunya yang pos di kita, yang seperti tadi Bapak sampaikan bahwasanya apabila ada masyarakat masuk wilayah merah tidak perlu diwaspadai. Nah, kita sudah melakukan intensitas itu, hal patas, kegiatan, yang melakukan kegiatan, pengecekan suhu, masker, sosialisasi, dan kita juga lakukan pembagian terus pada masyarakat Balangan. Dan tapal batas itu ada di Dahe, ada di Batu Madin, ada di Lampihong. Tiga kali. 3 di situ kita pasang. Masker aja kan. Iya. Awalnya pengaran yang menjaga nih juga. Enggak. Kami gintang-gintang. Kok kami takanan juga. Itu salah jur tadi orang ke masker. Ada orang mau tempat dehil namanya kan bilangnya ada orang bertukar ke sini pakai masker jadi jual Ya. Kabeli. Orang bertukar pakai masker, apanya orang pakai duit bertukar. Jadi antara sudah bicara masalah masker nih nah. Kalau kami dari gugus tugas banyak banget sudah membagi puluhan ribu sudah. Cuma kesadaran masyarakat lagi yang belum artinya begitu kita cegat, kita periksa, apa aja dalam hanya memasang. Makanya itu jadi kami mendoakan orang kan ini. Kecil kayak itu. Hanya diri kita juga seorang dijaga. Jadi paksanya kita kan belum harus bangga dikit lah. Memanfaatkan TNI, Polri, memanfaatkan Satpol PP lah. Nah ini kita kan sebagai ketua gugus tugas ini beban ini beban. Apalagi ada himbauan presiden.
untuk mendekatinya dengan normal katanya. Ya ulang, kamu bahasa lautnya kan tapi bisa. Apalagi montong ditutup loh, bina salah-salah kan dia. Bisa ada Pak ya, pinggir. Ya ini Bang, ini diskop lagi kita boleh. Ano, ya Pak kenapa juga anda semua? Wah ini diskop bisa manilang nih Pak. Jadi tadi kami habis ngontrol tentang pemantauan di jalan tadi bersama kita kan operasi bersama Polres, sama Dandim untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik pengendara motor ataupun mobil agar menggunakan masker. Nah tadi ada juga yang beberapa pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan masker dan mobil. Nah, kita sarankan untuk menggunakan masker dan seandainya mereka tidak membawa itu kita suruh putar balik untuk mengambil masker dulu, baru bisa turun kembali ke aktivitasnya. Iya. Nah, jadi itu tadi. Kira tadi saya putar balik tadi langsung timbul anunya maskernya. Saya suruh balik ke rumah. Gabin gitu aja. Gabin. Tapi memang kegiatan yang dilakukan TNI Polri, tugas, himbauan-himbauan. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai belum ada henti-hentinya. Sampai benar-benar virus dinyatakan zero, dinyatakan masyarakat aman, baru tidak berhenti. Tapi yang jelas kemarin sempat saya ngobrol-ngobrol dengan masyarakat yang di pasar dan saya lihat sendiri hampir 95% menggunakan. Memang yang 5-10% ini yang ya ada beberapa yang bandel, ya wajar. Cuman kan mungkin biar masyarakat nanti lama-lama paham apa sih fungsi masker dan tujuan masker itu untuk apa gitu. Itu aja dari masyarakat. Tapi nonton TV itu kan ada berita banyak aja, tapi kan Kalsel itu nomor 1 di Indonesia kan. Ya, Masalah yang ini apa kok? Jadi jelas kita ini lah, kami ini sebagai gugus tugas di lapangan jam 6.30 hari ini setengah 7 lah boleh. Salah seorang dokter spesialis di Banjarmasin itu meninggal dunia akibat COVID. Ya dokter gini mau emang ya? Dokter spesialis. Iya. Berarti ini pemanggilan gini mau? Hari ini. Manusia gitu. Nah, jadi jangan dianggap sepele lah masalah ini. Ya kalau Kamera di sini itu ada di Banjarmasin, ya. di Salah, Tambu, Banjarbaru, Martapura, Patola. Jadi hampir sebagian besar kita masuk zona merah. Balangan tuh Mbak? Alhamdulillah. Jangan sampai Alhamdulillah. Makanya apakah kita menunggu zona merah untuk berbuat? Jangan Mbak. Berarti kan dari sekarang lebih kepada deteksi dini, pencegahan dini, khususnya. Jadi, namunnya ada mulai misalnya tetangga kata orang nang bertamu datang mulai sana tuh kayak apa tuh dilaporkan apa leh? Artinya nih ada orang datang mulai Banjar. Saya harus berkisah apa menolak ke saurang. Kebetulan kita dari gugus tugas dan kemarin ngadopsi dari desa Kampung Tangguh, ya, Kampung Tangguh yang ada di Jawa Timur. Nah kebetulan pola penerapan di Jawa Timur itu memang bagus. Sekarang diterapkan oleh Mabes Polri dan rencana kita mau persiapkan di sini di Balangan. Pertanyaannya, apa itu Kampung Tangguh? Kampung Tangguh ini lebih kepada kemandirian masyarakat di tingkat desa atau kampung tersebut guna pencegahan. Fasilitas akan lengkap, masalah alat suhu, masker, cuci tangan. Tapi nanti tatkala dia melakukan kegiatan atau cek suhu pada masyarakat, apabila dinyatakan reaktif, dia bisa ada kemandirian, ada menyiapkan rumah sendiri, nanti diisolasi sendiri, ada pengobatan, nanti itu sinergi dengan gugus tugas. Gitu. Jadi kita untuk di wilayah Balangan, rencana kita untuk data untuk sementara ada 2, satu di Balida sama di Inan ya. Udah pacangan menerapakan kayak itu boleh. Nah, 2 ini dulu untuk sampel, nanti udah berjalan baru nanti ngadopsi desa-desa atau kampung-kampung yang lain. Desa percontohan modelnya malah. Iya. Satu itu ngecek kelengkapannya bagaimana, ternyata lengkap sangat luar biasa aplikasi dari masyarakat. Satu kepala desa, Inmas, ada dari BPBD, ada dari kesehatan, kesehatan di kecamatan itu dilibatkan di sana. Ini nanti tim-tim ini sinergi. Nah memang Kampung Tangguh ini tujuannya pencegahan. Memang misinya adalah untuk COVID, tapi di sisi lain juga ada ketahanan pangan ini juga ada. Tangguh itu bukan hanya COVID aja. Kalau COVID berdampak nanti
tangannya berdampak itu juga nanti jadi permasalahan. Jadi ini mau kita kemas. Nanti pelan-pelan kita benahi supaya nanti misi daripada pencegahan ini benar-benar berjalan efektif. Karena memang kita tidak tahu nih wabah virus ini sampai kapan dan berapa jumlah korbannya. Kalau provinsi tidak tercover, kabupaten tidak tercover, otomatis dari masing-masing desa ini lah yang saling membackup pencegahan ini. Mulai bawah, mulai boleh. Jadi bukan terus gara-gara kena corona harus tugas lebih pencegahan ini juga orang. Yang dibawakan kayak di masker, yang berjualan tuh masker. Nah jadi ya supaya taat lah jualan. Ada kami tadi ya kalau Jepang juga rata akan dagangan buahnya tuh jangan mengangkat banget toh. Nah jadi itu haus teh kan saya kira beberapa kali minum tuh. Ya ngarepin buku yang taus juga Pak. Bukan si Dini hanya turunan pada motor. Kita kucak-kucak le. Ngetamur Pinggir ya. Hutan orang. Nah cuman itu ada anunya lah Pak, ada sanksinya lah, itu hukumannya misalnya le. Ya kan dia tadi sosialisasi nih Mas ya. Amunnya kena ampi sosialisasi ada hukumannya lagi itu kena Pak. Masker. Nang kada bermasker, nang segala macam kada sesuai protokol tadi itu. Ya kalau untuk masker mungkin selama ini kita terapkan himbauan karena memang kepentingannya lebih kepada kepentingan bersama. Makanya kita nyampaikan sosialisasi himbauan lebih kepada mohon kerjasamanya. Apa manfaat masker ini? Itu tujuannya arahnya ke sana. Tapi kok terkait penerapan masalah peraturan perundang-undangan seperti kemarin kejadian di Jawa Tengah kan ada tuh kita mau korban COVID meninggal dunia mau dikumpulkan di sini tolak gitu, itu tidak boleh. Itu ada aturannya tersendiri gitu kan, dan kami pun juga berharap warga di sini memahami gitu. Karena memang kalau sudah korban COVID sudah meninggal sudah dibungkus itu dipastikan udah aman, tidak ada gejolak dan efek dan dampak tidak ada. Makanya setiap orang meninggal kita rata-rata SOP-nya pakai SOP COVID, tujuannya adalah antisipasi. Belum tentu orang itu kena COVID, cuman tatkala nanti kena dampaknya itu yang bermasalah, bahaya. Ya masalahnya ya tadi tampaknya kalau warganya nak ada paham, orang kampung ada paham. Siapa juga hakon keluarga mati itu dibungkus. Jangan saberitaan aku kan masih bungkus kayaknya juga. Mahal, karena kau anu bungkus plastik memang kan ulun kan anak perpisahan lawan biar. Sayang juga kali imanya. Yang ngalih ya. Udah kau Pak Ayahan ulun. Itu anak ya. Anak nih genal anak ulun. Saya udah kali nakal. Makanya Pak, sama ulun tuntung. Ya udah Pak, ini bukan dia lagi lah. Jadi apa tuh Pak? Ini masalahnya Pak semalam ulun ada pulih ke kampung kan juga di situ. Nyapa jadi dianukan di sini aja. Jadi ditanam di situ. Karena pemerintah daerah ini punya tanah yang sudah kita beli, termasuk lingkungan makam pahlawan. Jadi kami berkesimpulan apabila ada masyarakat kita yang meninggal diindikasi COVID-19 itu disitu akan kita tanam. Jadi berdampingan dengan makam pahlawan. Jadi itu adalah tanah kita sebenarnya. Artinya wajar aja kita pemerintah daerah menanam di sana kan. Karena satu-satunya pemerintah daerah yang punya tanah untuk makam ya di situ. Kalau tanah pemerintah untuk kantor sih banyak, untuk makam di situ. Nah seandainya, tapi mudah-mudahan jangan ada lagi kan. Seandainya misalnya ada terjadi lagi ya kita tanam di situ. Nanti kita bikin lagi komplek di situ kita bawa itu bagus-bagus lah. Ini pahlawan, ini pahlawan COVID kan gitu. Bukan gerbang udah kenapa ya selama kita di taman COVID. Ujar masa malam tuh lah ujar atau rumahnya untuk teh. Jah nang dikubur di situ. Itu karena bilang malam 17-an dia bukan pejabat dia datangan malam ke situ. Jadi peringati juga kayak pahlawan COVID ya. Rumahnya untuk teh. Karena itu leh. Oke loh Bang situ. Tapi kalau pahlawan sini ini apa perumahannya nih? Iya ayo Pak. Muda ini muda. Aku 62 tahun dah. Expired dah. Lu masih 26 Bang. Tapi kan semangatnya muda Mas. Iya. Semangatnya masih muda. Anak bujang enggak ya 26. Bisa, Pak. Tapi
hina nang dikira tadi nang dikubur di situ pacar mengembangkan padahal kada ngintut tuh nang tanah ulun sarik tuh ada juga terlalu paham nih Han. Iya. Artinya mudahan aja di sini corona ini membantu aku terus. Bener lo masak Kami ini kan membagi jurang apa? Beras, BLT lah, mendampingi beban sosial ya. Tapi itu aja sih Den. Corona ini bagus banget presiden. Jadi kita, aku sini dapat beras, dapat duit. Mudahan aja corona ini membantu taras nih. Berarti tadi masih kena corona ini Masih corona jadi ini. Sini udah tahu di corona nggak sih nampak. Jadi ini kalau sebuting Pak Enam minta saran ini ada kah nang pacangan kan banyak nang pacang dudukan luar nih. Jadi ada kan nang himbauan nang sampai akan lawan orang-orang nang dudukan di sini. Ini Pak Noy langsung Ya kalau kami dari kepolisian tetap melaksanakan kegiatan apa usaha restoran, Indomaret, yang pentingnya jual-jualan, kayak seperti warung-warung seperti ini. Tolong dihormati masalah protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya. Setiap tamu yang mau beli atau yang mau masuk ke ruangan tersebut harus pakai masker. Tetapi warungnya juga menyiapkan di depan. Iya, kayak pun duluan nih Bala. Nah, gitu itu yang benar sehingga nantinya sama-sama mencegah nih. Tapi nanti kalau mau tiap hari mau setengah jam, 1 jam dikontrol terus mau sampai kapan? Makanya kami undang mohon kerjasamanya untuk sama-sama yuk bagaimana supaya memutus mata rantai COVID-19 ini. Gitu. Tetap nanti kalau mau beli makanan itu pun juga kami himbau jangan nongkrong di situ. Kita tidak tahu nih kursi bekas siapa, duduk bekas siapa, tangannya megang apa kita tidak tahu. Makanya lebih bagus, lebih baik beli makanan dibungkus bawa pulang supaya aman gitu. Ini ulun itu kan orang dia pagi ingin nang kada patan lah, kada mau pakai protokol kesehatan kayak kada mau masker tapi itu. Jadi karena denda coba betul ya Balen. Kalau denda sih, cuman kita ya seperti saya sampaikan oleh Pak Kadis tadi, kalau tidak menggunakan masker kita suruh balik kanan. Kita lebih kepada persuasif dulu, Tapi kalau bicara denda untuk sementara belum ada. Tetap nanti kita himbau, tetapi nanti juga kita kan ada juga masker dari gugus tugas masih banyak, kita ada beberapa. Cuman kan tidak mungkin kita jual langsung bagiin, nggak mungkin. Kita harus pelan-pelan kita bagi. Nanti kalau nggak seperti itu, kapan lagi masyarakat mau taat, mau patuh? Kalau mau dilayani kasih semuanya susah, yang udah dikasih jadi tinggal maskernya. Nah, terima kasih benar Pak Ai, kan pian memadahi nang kayak itu. Jadi kena ulun sampai akan juga nang lain-lain juga kayak itu Pak Ai. Dan kami pembidana artinya orang mengaji sudah di masjid. Iya. Ya, makanya karena kami ini kan sekaligus mengontrol artinya pelaksanaan masjid itu apakah sesuai gitu nah. Pak Dandim, Paman jangan kalau sembahyang mah. Ya, kesana juga. Berapa teman? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nih Pak, kopi itu 2.000 aja Bang, 11.000. Tadi kesan pian nambah pangkat-pangkatnya banyak. Kacang dulu. Oh, tambah kacang ya. Kacang. Anda kira 50 atau 100 pas. Nah, pasti ya Bang. Makasih. Ini berburu roti. Makasih Bala. Ya, Bang. Assalamualaikum. Ayo emang aku anak bahasa siapa juga nah. Banyak bahaya karena mau undang orang secara berpangkat banyak kan duit kita kulikan dagang. Ya aku nak masih kita juga mau Iya, ayo ha. Ya lah, aku ninggalkan lah. Ya, hati-hati kan datang bertemu tangan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.